Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali setelah liburan panjang. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Dan siapkan teman-temannya berdoa. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, yaitu tentang mengidentifikasi bukti-bukti penting dari dua buku non fiksi atau pengayaan dan pembaca sebuah novel atau buku fiksi ya. Tapi sebelumnya siapa yang masih ingat kira-kira terakhir kita tuh belajar tentang apa? Sudah sebulan kita libur Pak, jadi lupa. Oh iya. Oke, sebulan ya kita libur. Ada mungkin yang masih ingat? Saya Pak mengembangkan cerita rakyat. Oh iya, mengembangkan cerita rakyat. Terima kasih. Ada orang masih ingat soalnya. Nah, cerita rakyat cerpen itu adalah salah satu cerita berbentuk fiksi ya. Oh sebelumnya saya mohon maaf lupa absennya. Sekarang hadir semua. Hadir Pak semuanya. Oh hadir semua, alhamdulillah. Oke, cerita pendek itu ya, cerita pendek itu termasuk bagian dari fiksi. Siapa yang masih ingat fiksi itu apa? Fiksi apa itu? Rekaan ya. Ya, karangan atau rekaan ya. Nah, oke, sebelum kita lebih lanjut, saya akan bacakan dulu. Nah, ini judul kita hari ini yaitu mengidentifikasi bukti-bukti penting, buku non fiksi dan buku fiksi. Nah, KD-nya itu kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi dua buku non fiksi atau pengayaan dan mendengarkan novel yang dibacakan. Kemudian di sana indikator pencapaian kompetensinya, nanti kalian setelah belajar ini harus mampu mengungkapkan bukti-bukti penting hasil identifikasi yang kalian temukan pada buku itu. Ya, kemudian di sana tujuan pembelajarannya ini tadi itu ya. Sekarang tujuannya yaitu siswa mampu menemukan bukti-bukti penting dalam buku non fiksi yang dibaca. Kemudian siswa mampu mengungkapkan bukti-bukti penting tersebut. Nah sekarang untuk mengidentifikasi itu, jadi ketika kita mencari tahu buku, maka apa saja sih yang diidentifikasi? Nah di sana kalian bisa lihat, bacalah naskah atau buku dengan teknik membaca sekilas. Membaca sekilas itu artinya membaca cepat ya. Kalian tidak membaca dengan dalam ya. Jadi tidak seperti misalnya membaca novel kalian sambil tiduran itu tidak, tapi membaca sekilas. Nah seperti itu. Nah kalau kalian sudah menemukan bukti-bukti pentingnya, kalian tandailah dengan stabilo ya, atau kalian memberi garis bawah. Nah yang ketiga setelah itu buatlah ikhtisarnya, itu adalah nanti pada pelajaran selanjutnya ya, kita menggunakan data. Nah hal-hal yang diidentifikasi di sana ada untuk yang non fiksi. Ini yang untuk yang non fiksi ya, ada gagasan atau ide penting sebuah buku. Jadi gagasannya apa? Nah kemudian kalau non fiksi itu ada fakta-fakta yang ada. Jadi nanti buku itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah kemudian akan didukung ada opini dari pendapat penulis, ya kan? Itu kemudian juga dari pendapat ahli yang lainnya juga. Nah kemudian pengetahuan, ini pengetahuan itu bahwa ketika kalian membaca sebuah buku non fiksi, kalian akan mendapatkan baru ya, yaitu
itu dinamakan pengetahuan. Pak, bagaimana dengan yang fiksi? Nah, kalau yang fiksi itu sama juga, gagasan ide pentingnya sama, cuma kalau yang fiksi itu artinya ide cerita atau inti ceritanya apa. Kemudian juga nanti ada unsur intrinsik, ekstrinsik ya. Nah, cuma kalau di sini bersifat pengetahuan, kalau fiksi itu bersifat hiburan. Jadi kalau kalian membaca fiksi itu akan ada hiburan yang akan kalian dapatkan. Nah, di sana ada contoh buku-buku non fiksi yang akan diidentifikasi ya. Ada buku biografi. Siapa yang tahu buku biografi? Ya, Anggreni. Buku biografi adalah buku yang berisi tentang kisah hidup tokoh yang terkenal dan berjasa yang ditulis oleh orang lain. Oh iya, benar ya. Jadi buku biografi adalah buku tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang terkenal yang ditulis oleh orang lain. Contohnya misalnya biografi Soekarno, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itu juga berisi tentang pengalamannya, kemudian pengalaman hidupnya, perjalanan karirnya dan segala macamnya. Kemudian juga Presiden kita Pak Harto. Ya, itu Presiden Soekarno ya. Kemudian ada Presiden Soeharto, kemudian juga Abdurrahman Wahid, itu juga ditulis biografinya. Ditulis oleh siapa? Oleh orang lain. Nah, itu makanya biografi ya. Nah, kemudian ada buku autobiografi. Siapa yang tahu buku autobiografi? Saya Pak. Iya. Buku yang berisi kisah hidup tokoh terkenal dan berjasa yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Ya, autobiografi itu auto artinya sendiri ya, otomatis itu, kalau mesin otomatis itu bergerak sendiri. Tapi kalau autobiografi artinya buku yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Siapa Pak contohnya? Itu ada ya, yang menulis biografinya sendiri itu, misalnya siapa itu yang pengusaha, dia menulis tentang dirinya sendiri gitu kan. Jadi dia punya pengalaman. Khairul Tanjung. Nah iya itu, saya ingatnya Faisal Tanjung. Ya betul, Talida betul ya. 100 buat Talida. Nah ya, dia menulis buku sendiri, makanya itu dinamakan autobiografi. Nah kemudian ada buku pendamping di luar buku paket. Ya, jadi kalian misalnya ada buku paket bahasa Indonesia. Nah itu harus ada buku pendampingnya, misalnya tentang berkaitan dengan semantik gitu kan, pembahasan tentang morfem, morfologi dan segala macamnya. Itu harus ada buku pendampingnya, yaitu semantik gitu kan. Itu yang dinamakan buku pendamping. Kemudian ada buku literatur. Ya, di sana buku literatur ya, buku rujukan. Jadi kalau nanti kalian bisa mengadakan penelitian atau kalian nanti kuliah itu kalian membuat skripsi, nah itu harus mempunyai buku rujukan. Itulah yang dinamakan buku literatur. Kemudian buku motivasi. Ada yang tahu buku motivasi? Buku motivasi Ya, Siti. adalah buku yang berisi kata-kata bermanfaat yang bersifat memberikan dorongan semangat. Ya, itu buku pengertian dari buku motivasi. Contohnya, siapa yang mau memberi contohnya? Buku apa? Saya Pak. Contoh buku motivasi misalnya cara sukses belajar yang baik. Oh iya, itu contohnya ya. Kalau menjalani hidup dengan baik, tips mendapatkan cinta sejati gitu kan, ya itu motivasi kan, itu seperti itu. Atau tips menjalani hidup tanpa hutang gitu kan, ya itu bisa, itu motivasi itu. Nah kemudian kalian bisa baca itu ada link ya, fiksi dan non fiksi ya.
Nah, tugas sekarang kalian nih saya berikan jadi 2 kelompok ya. Kalian berempat berarti melihat ya atau mengidentifikasi butir-butir penting buku non fiksi. Nah, kalian yang berempat juga mengidentifikasi butir-butir penting dari buku fiksi. Ya. Ada yang mau? Tidak ya? Sudah paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Kalian mengidentifikasi ya unsur atau butir-butir penting dari buku non fiksi dan buku fiksi. Waktu 30 menit sudah berlalu. Silakan ya, kelompok Zahra silakan membacakan hasil identifikasi kelompoknya. Identitas buku. Judul buku Pengantar Semantik, penulis Abdul Syair, tahun terbit cetak 5 Oktober 2013, tebal buku 193 halaman. Butir-butir penting. 1. Sebagai salah satu komponen bahasa, semantik pernah kurang diperhatikan orang karena objek studinya yaitu makna. Dianggap sangat sukar ditelusuri dan dianalisis strukturnya. Makna sangat bersifat arbitrer, berbeda dengan morfen atau kata sebagai sasaran dalam studi morfologi, yang strukturnya tampak jelas dan dapat disegmen-segmenkan. 2. Saat ini keadaan sudah terbalik. Kini semantik dianggap sebagai komponen bahasa yang tidak dapat dilepaskan dari. Zahra menemukan bahwa semantik sekarang menjadi kebalikannya, di mana orang-orang kalau membicarakan linguistik pasti membicarakan tentang semantik. Nah, itu adalah butir-butir penting yang ditemukan Zahra dan kelompoknya dalam buku non fiksi. Nah, sekarang kelompok Hilda ya, coba dibacakan hasil identifikasinya. Butir-butir penting novel pulang karya Tereli. Kisah seorang bocah bernama Bujang atau Agam yang tumbuh menjadi seorang pria gagah, cerdas, dan karismatik. Disegani dan penuh emosi dari pentingnya mengubah nasib, mengajari bagaimana harus menjaga amanat. Ya, itu butir-butir yang ditemukan Wilda dan kelompoknya, yaitu tentang perjalanan hidup seorang bocah ya yang bernama Agam, itu seorang bujang ya. Dia bagaimana dia akhirnya hidupnya. Jelas terlihat perbedaan ya, bahwa non fiksi dengan fiksi tadi kita sudah bahas. Di sana bahwa butir-butir penting itu tetap ada, cuma ada perbedaan ya. Jadi kalau yang di ini ide utama di non fiksi itu ide utama, ini juga ada ide utama tapi jadi ide cerita ya. Misalkan seperti itu. Oke, berarti kita sudah selesai mengidentifikasi butir-butir penting dari buku non fiksi dan buku fiksi ya. Selanjutnya nanti minggu depan kita akan lanjutkan, yaitu butir-butir penting yang tadi kalian sudah dapatkan nanti akan kita rangkai ya menjadi sebuah ikhtisar. Itu sama ikhtisar dengan sinopsis, artinya ringkasan cerita. Itu seperti itu. Untuk tugasnya berarti kalian tadi dipersiapkan saja bagaimana kalian nanti merangkai butir-butir penting itu menjadi ikhtisar. Nanti kita akan bahas minggu depannya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Pokoknya paham tidak paham harus paham ya, biar barokah. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya juga kalian ini pelajaran pertama, nanti akan dilanjutkan untuk pelajaran kedua. Ya, silakan nanti dilanjutkan. Saya akhiri saja pertemuan dengan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.